Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Farem 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di serial video ketika Yesus Kristus bersabda di season 6 episode ke-20 dengan topik tentang nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode ke-20 ini kita akan mempelajari bersama poin kedua dan ketiga dari topik besar kita, yaitu mengenai pengangkatan gereja dan tahta pengadilan Kristus. Dari episode 19 yang sebelumnya, kita sudah melihat gambaran perjanjian baru bahwa Kristus diumpamakan sebagai mempelai pria dan gereja sebagai mempelai wanita. Di perjanjian lama, doktrin ini tidak diajarkan. Meskipun demikian, Alkitab terlihat memakai istilah pernikahan sebagai ilustrasi hubungan rohani yang menggambarkan bahwa Israel dianggap sebagai istri Yahweh yang sudah dinikahi, tetapi terbukti tidak setia kepada suaminya karena melanggar ikrar pernikahan. Saya pikir kita semua tidak perlu terpengaruh agama sepupu kita untuk menjelaskan panjang lebar bahwa pengertian istri dan mempelai wanita di sini tidaklah berkaitan dengan seksualitas, melainkan secara rohania. Saudara-saudara yang terkasih, bila saudara ingat, saya pernah melontarkan di video kita sebelumnya. Apakah saudara semua dapat membantu saya untuk melihat apakah peranan gereja sebagai mempelai wanita dapat kita anggap merupakan kelanjutan dari gambaran Israel sebagai istri Allah Yahweh yang telah berkhianat? Pikiran ini pasti ada di benak kita, dikarenakan kita semua paham bahwa kemunculan gereja adanya di perjanjian baru. Sesungguhnya, bila hal ini berhasil kita pahami, maka kita akan lebih mudah menempatkan posisi gereja. Apakah kelanjutan dari istilah Israel, ataukah hanya memiliki kesetaraan? Tetapi melihat realita bahwa keberadaan Israel tetap ada di sepanjang perjanjian lama dan baru, ditambah peranan gereja yang lebih dominan di perjanjian baru, maka keberadaan Israel bagaikan istri Yahweh dan gereja sebagai mempelai Kristus memperlihatkan keduanya memiliki kesetaraan. Artinya, keduanya memang merupakan target khusus Allah dalam penyelamatan. Jadi, di sini kita tidak dapat mengatakan bahwa gereja adalah kelanjutan dari Israel, tetapi keduanya memiliki kesetaraan. Kesimpulan kita ini hadir dikarenakan kedua istilah ini memiliki jalur yang berbeda kemunculannya. Yang satu berdasarkan janji historis, sedangkan yang satu lagi merupakan buah karya salib yang dikabarkan para rasul Tuhan. Ada dua catatan kita di sini. Yang pertama, pengertian gereja yang ditekankan adalah sebuah persekutuan rohani umat dengan Tuhan.
Yang kedua, dasar keselamatan, baik Israel dan gereja adalah sama, yaitu kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195 ini, kita sudah sering membahas tentang tahta pengadilan Kristus. Memanglah, Alkitab memperlihatkan ada dua tahta yang berbeda. Tahta pengadilan Kristus bagi orang yang hidupnya berkenan bagi Allah. Dan tahta putih besar yang merupakan tahta penghakiman Yesus Kristus bagi iblis dan para pengikutnya. Jadi, memang ada dua peristiwa yang berbeda dengan hakim yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam kasus kedua tahta ini, kita harus memisahkan dengan penghukuman Tuhan. Penghukuman Tuhan bisa terjadi pada masa apapun di sepanjang kehidupan bumi, sampai ke peristiwa kesengsaraan besar. Sedangkan kedua tahta tersebut harus terjadi di zaman akhir nanti. Titik krusial dari seluruh penglihatan Yohanes di kitab Wahyu menunjukkan kebanyakan peristiwa akhir zaman itu terjadi ketika menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dari mulai pengangkatan gereja, tahta pengadilan Kristus, munculnya antikristus, perjanjian perdamaian Israel, munculnya Babel gerejawi, keadaan pemerintahan dunia yang akan datang, berakhirnya agama-agama di dunia, serta kesengsaraan besar yang disertai dengan penghancuran terakhir Babilonia, yang disebut Alkitab dengan istilah Armageddon. Setelah Kristus datang, maka dimulailah urutan kebangkitan pertama. Penglihatan Yohanes mengenai situasional pada saat Kristus datang, sampai dimulainya tahta kerajaan 1000 tahun. Setelah pemerintahan 1000 tahun selesai, maka dimulailah tahta penghakiman putih besar yang mengakhiri iblis dan para pengikutnya. Setelah ini selesai, berakhirlah seluruh zaman dan dimulailah kehidupan baru bagi seluruh ciptaan Tuhan di langit dan bumi yang baru, yang diturunkan Allah dari sorga. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan belajar kami mengenai keberadaan dan peran gereja Tuhan, seperti apa dan bagaimana, sesuai dengan yang diungkapkan Alkitab. Di samping itu, kami juga ingin memperoleh pengertian dari Tuhan dengan melihat tata pengadilan Tuhan bagi umat-Mu. Kiranya Engkau bukakan pintu hikmat-Mu agar kami dapat memahaminya. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsep yang mengawali pengangkatan gereja diungkapkan sekilas di Yohanes 14 ayat 2-3 dan nubuat di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Marilah kita membaca Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita lanjutkan membaca dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita melengkapi bacaan kita dengan melihat keadaan orang-orang ketika akan diangkat di 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 53. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Demikianlah firman Tuhan. Kita bisa melengkapi bacaan kita dari banyak kitab dan ayat, seperti di 2 Korintus 11 ayat 2, Efesus 5 ayat 25 sampai 27, dan Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Maka terlihat Tuhan sedang bekerja untuk menguduskan gereja secara bertahap sampai akhirnya dilayakkan sebagai mempelai wanita Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita melihat dari video-video sebelumnya, kita menyadari bahwa zaman kita sekarang adalah zaman menanti masa terjadi 7 tahun menjelang Kristus datang. Sekali lagi harus saya ulangi, kita belum memasuki masa 7 tahun terakhir nubuat Gabriel di kitab Daniel. Karena Alkitab jelas mengatakan itu. Bagi kita sekarang ini, harus jeli melihat kemunculan gejala kehadiran tipikal makhluk yang ternyata antikristus ini. Jadi, nubuat inilah kuncinya. Antikristus dengan anak-anak rohaninya memang bisa muncul dengan banyak cara. Tetapi, tipikal yang disebut Daniel ini adalah tipe yang paling terlihat benang merahnya ke peristiwa berikutnya. Untuk menempatkan pengangkatan gereja, kita tidak memiliki slot waktu lagi sebenarnya. Dikarenakan setelah Kristus datang, yang terjadi adalah kerajaan 1000 tahun. Sehingga
mau tidak mau kita harus jeli menempatkan pengangkatan gereja tetap pada titik-titik ini yang harus kita bagi menjadi beberapa partisi. Partisi ini yang akan diisi seperti pengangkatan gereja, pengudusan melalui perubahan seketika fisik manusia. Kristus membawa mempelai wanitanya ke sorga, perjamuan kawin anak domba, dan digelarnya tahta pengadilan Kristus di sorga juga. Inilah serial yang akan terjadi dalam waktu dekat sebelum mulai masa 7 tahun terakhir. Sekalipun mungkin tanda akan dimulainya sudah terjadi. Kita bisa mengerti dan lihat dengan mata fisik karena akan mengalami langsung 3 peristiwa pertama yang kita lalui di dunia ini. Tetapi peristiwa perjamuan kawin dan tahta pengadilan Kristus adalah peristiwa sorgawi yang dapat kita mengerti dan lihat secara mata batin. Ketika Yesus Kristus datang dengan penuh kemuliaan di masa kerajaan 1000 tahun. Perjamuan kawin anak domba bisa kita artikan adalah pada saat umat Tuhan sudah berada di sorga, maka berlangsunglah pesta sukacita, dan sekaligus Yesus Kristus akan membagikan upah atas kesetiaan umatnya berdasarkan tahta pengadilan Yesus Kristus. Sekali lagi kita mengulangi, hanya berdasarkan keadilan upah sebagai pengikut Tuhan yang setia. Sehingga pesta sorgawi ketika seluruh sorga menyambut umat Tuhan yang telah diselamatkan dilengkapi dengan pembagian upah. Jadi, pengadilan Tuhan di sini bukan berdasarkan aspek dosa. Karena di dalam framing waktu Tuhan, dosa sudah dilenyapkan. Sehingga konsep dosa tidak ada lagi di dalam frame atau bingkai waktu Tuhan. Yang diangkat pada peristiwa pengangkatan gereja adalah mempelai Tuhan yang sudah disempurnakan Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 53 untuk menggenapi Matius 5 ayat 48. Mempelai itu hanya bagi umat Tuhan yang setia, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat beberapa pandangan tentang pengangkatan gereja, dan selanjutnya kita melihat yang mana yang paling sesuai dengan dikatakan Alkitab. Yang pertama, pengangkatan gereja terjadi setelah kesengsaraan besar. Yang kedua, pengangkatan gereja terjadi di tengah-tengah masa 7 tahun menjelang kedatangan Tuhan. Yang ketiga, pengangkatan sebagian-sebagian yang dimulai dari awal 7 tahun. Yang keempat, pengangkatan gereja terjadi sebelum dimulai masa 7 tahun terakhir. Paham yang pertama memperlihatkan bahwa pengangkatan terjadi setelah kesengsaraan besar. Sedangkan paham kedua menempatkan pengangkatan di tengah-tengah masa 7 tahun.
Paham ketiga memperlihatkan proses pengangkatan terjadi berkali-kali yang dikaitkan dengan kesiapan rohani tiap orang. Yang terakhir, yang keempat, mengatakan bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum dimulai masa 7 tahun terakhir. Melihat yang keempat ini berarti sudah mencakup zaman kita sekarang ini. Marilah kita melihat di Alkitab. Kunci utama untuk menentukan posisi pengangkatan gereja dapat kita dasari pada sebuah pertanyaan. Apakah gereja mengalami kesengsaraan besar? Marilah kita melihat dan membacanya dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10 dan Wahyu 3 ayat 10. 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kitab Wahyu 3 ayat 10 sampai 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dari kedua kitab ini terlihat bahwa gereja tidak akan mengalami peristiwa kesengsaraan besar. Tetapi banyak juga pemikir Kristen menolak pendapat ini dengan alasan bahwa Tuhan akan mampu menjaga umatnya di masa kesengsaraan besar. Sebuah pandangan yang sangat benar dari aspek rohani. Tetapi kita harus melihat tingkat kerusakan di kesengsaraan besar sangatlah luar biasa. Kita bisa melihat di Daniel 12 ayat 1 sampai 2 dan Matius 24 ayat 21. Dan memanglah Tuhan akan mampu melindungi umatnya sebagaimana mereka maksudkan. Tetapi Wahyu 3 ayat 10 sampai 11 dengan jelas mengatakan Yesus Kristus akan datang segera. Tentunya kedatangan Tuhan tidak untuk sekedar mendampingi mempelainya di dalam kesengsaraan besar. Karena Roh Kudus masih tetap ada di umat Kristen selama gereja masih ada di bumi ini. Aspek yang lebih logis adalah Tuhan akan melakukan pengangkatan untuk menghindarkan pengantinnya dari kemungkinan adanya ancaman. Di samping itu, Wahyu 3 ayat 10 sampai 11 ini sebenarnya diarahkan bagi jemaat Philadelphia yang merupakan janji Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari kesengsaraan besar. Kesimpulan ini kita ambil dikarenakan Rasul Yohanes memakai kata dari di depan kata pencobaan, sehingga menjadi melindungi engkau dari, dan tidak menggunakan kata sepanjang yang menjadikannya melindungi engkau sepanjang masa pencobaan. Jemaat Philadelphia adalah jemaat sejati, dan ini akan berlaku umum juga
bagi jemaat sejati gereja di dunia ini, mungkin perlu kita renungkan. Mengapa hanya Philadelphia diberi keistimewaan? Kenapa tidak diikuti 6 jemaat yang lain? Saudara-saudara yang terkasih, di episode yang lalu kita juga sudah melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan, dan sebagian dari tanda itu bisa akan langsung kita alami pada saat peristiwa itu terjadi. Dan ini memperlihatkan sebagian tanda ada yang bersifat sangat khusus dan sulit diamati. Mayoritas tanda ini bisa kita lihat di Matius 24 dan digambarkan secara visual batiniah di kitab Wahyu. Peristiwa langit ini terjadi menjelang tahun-tahun tepat menjelang kedatangan Tuhan pada kali kedua. Marilah kita membacanya dari Matius 24 ayat 29 dan kita menambahkan ayat 30-nya. Matius 24 ayat 29 sampai 30. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Pada saat ini, manusia meratapi ketidaksiapannya ketika peristiwa ini terjadi, yang diikuti peristiwa penghukuman yang ditandai dengan serial tiupan sangkakala. Sebenarnya, sebelum serial sangkakala penghukuman ditiup, Tuhan tetap memberi waktu khusus yang bertujuan mengumpulkan orang-orang yang terpilih dengan sangkakala peringatan. Marilah kita membaca prosesi ini dari Matius 24 ayat 31 yang senada dengan Markus 13 ayat 27. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sejauh ini pembahasan kita semua memperlihatkan bahwa umat pilihan ini berasal dari seluruh zaman dan seluruh bangsa yang bertujuan turut mengambil bagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Termasuk di dalam kelompok ini adalah orang suci di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang diangkat pada fase pengangkatan gereja, orang beriman di masa kesengsaraan besar. Seluruhnya, baik yang hidup dan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, semua dirubah Yesus Kristus dan dilayakkan menghadiri pesta kawin anak domba dan menjadi bagian mempelai wanita, dan akan bergembira memperoleh upah dari pengadilan tahta Kristus. Inilah orang-orang yang mengisi kerajaan 1000 tahun. Yang harus kita pahami adalah seluruh proses kebangkitan dari kematian harus selesai di awal masa kerajaan 1000 tahun.
Inilah kebangkitan pertama yang disebut di kitab Wahyu 20 ayat 5-6. Bagi yang sudah mengalami kebangkitan pertama ini, tidak akan mengalami kematian lagi. Karena Yesus Kristus sudah memberi tubuh kebangkitan yang kekal. Nanti akan kita bahas di episode kebangkitan pertama yang dibatasi oleh sebuah waktu, yaitu kebangkitan sebelum dan sesudah kerajaan 1000 tahun. Kebangkitan kedua adalah bagi orang-orang fasik yang dibangkitkan dari Hades dan akan mengalami tahta penghakiman putih besar. Dari semua waktu yang terlihat sangat sempit ini, memanglah kedatangan Tuhan waktunya sudah dekat, tetapi belum akan segera terjadi karena tanda-tandanya belum terlihat secara jelas. Kita hanya perlu melihat dan menanti tanda tersebut. Tetapi akan lebih baik kita lebih bertekun pada peristiwa pengangkatan gereja. Karena bila ini sudah dimulai, maka rentetan peristiwanya sangat cepat. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa pengangkatan gereja berbeda dengan kedatangan Kristus pada kali kedua. Yohanes 14 mengatakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi pengangkatan orang-orang percaya dari bumi. Pada peristiwa pengangkatan, maka Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengambil umatnya. Sedangkan pada peristiwa kedatangan Tuhan, Dia tidak melakukan pengangkatan, melainkan penghukuman, dan akan memulai memerintah dunia secara fisik bersama Raja Daud selama 1000 tahun. Kesalahan yang paling banyak terjadi ketika kita mendalami pengangkatan gereja adalah yang pertama, kita mencampur adukkan pengangkatan gereja dengan kedatangan Tuhan pada kali kedua. Yang kedua, kita memberi stigma bahwa kedatangan Tuhan pada kali kedua adalah menandakan dimulainya hari Tuhan. Yang ketiga, kita juga sering mengkaitkan hari Tuhan melulu adalah hari penghakiman. Seperti yang dikatakan di Yohanes 14, sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi pengangkatan orang-orang percaya dari bumi. Yohanes 14 ayat 2-3 bukan menyatakan tentang kedatangan Tuhan pada kali kedua. Tetapi Yesus Kristus menggambarkan bahwa ada peristiwa di mana Dia akan menjumpai umatnya dan bertemu di angkasa dan membawanya ke sorga. Sementara kedatangan Kristus pada kali kedua adalah kehadirannya di Bukit Zaitun untuk menghakimi dan memerintah selama 1000 tahun. Di sini saya mengatakan ke sorga dikarenakan memang ketika peristiwa ini terjadi, waktu zaman akhir sudah dekat. Dan bersama-sama orang-orang yang diselamatkan dari segala zaman akan memperoleh penyempurnaan dari Yesus Kristus. Dan semua menuju sorga untuk mengalami tahta pengadilan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kota Tesalonika bagi Paulus mendapat perhatian lebih
dikarenakan munculnya pengajar-pengajar palsu yang mengabarkan tentang hari Tuhan, dan juga adanya keresahan umat yang mempertanyakan apakah kelak mereka akan dapat bertemu dengan sanak keluarganya yang telah meninggal. Memang, pengajar-pengajar palsu di Tesalonika ini sangat banyak memakai istilah hari Tuhan dengan maksud mengurangi beban psikis akibat penganiayaan jemaat. Peristiwa yang dibalut seperti sebuah niat baik seperti ini banyak terjadi di dunia kita. Dengan kata lain, mengkambing hitamkan hari Tuhan agar bersabar. Rasul Paulus memberi penjelasan di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Gambaran-gambaran Paulus bagi jemaat Tesalonika ini memberi kita pengertian mengenai orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggal. Ini diperkuat oleh Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28 yang dikutip Petrus dari Mazmur 16 ayat 9 sampai 11. Pertanyaan kita, seperti apa kelak kondisi orang yang sudah meninggal ini? Kita bisa melihatnya di 2 Korintus 5 ayat 8, yaitu terjadinya proses peralihan tubuh dan menetap pada Tuhan, yang artinya Kristus akan membawa jiwa orang yang telah meninggal dari tempat perhentian Bapa Abraham menuju lingkungan bumi, dan Yesus Kristus akan membangkitkan tubuh orang yang telah meninggal ini dan menyatukannya dengan jiwa mereka masing-masing. Seperti inilah seluruh prosesi kebangkitan dari kematian, sampai suatu saat sangkakala atau nafiri peringatan dibunyikan malaikat, dan semua akan menghadiri pesta perkawinan anak domba dan tahta pengadilan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, akhirnya Rasul Paulus menjawab tuntas jemaat Tesalonika atas ajaran yang membingungkan mereka dari pengajar palsu tentang hari Tuhan di 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 8. Marilah kita membacanya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya.
Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dari kata yang tertulis di ayat 3, harus dinyatakan si pendurhaka. Maka dapat dipastikan bahwa hari Tuhan belum dimulai, sekalipun tandanya sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Karena juga dikatakan di ayat 7, secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Si pendurhaka ini adalah makhluk antikristus yang beraksi di waktu 1x7 masa yang terakhir. Masa kemunculan si pendurhaka ini juga ada tempo tandanya, sehingga bisa dipastikan lebih dari 7 tahun sebelum Kristus datang. Jadi, memang jemaat Korintus saat itu tidak mungkin hidup di masa hari Tuhan. Dari ayat 6 sampai 8a memperlihatkan mengapa si pendurhaka ini belum muncul, yaitu dikarenakan ada yang menahannya. Satu-satunya yang mungkin menahan keangkara murkaan dosa menuju puncaknya akibat pengaruh si pendurhaka ini hanyalah satu, yaitu sekarang kita masih berada di zaman kasih karunia Tuhan. Zaman di mana Roh Kudus bekerja dengan aktif sejak turunnya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu juga. Mengapa kita menyimpulkan seperti ini? Ini disebabkan tidak akan ada kekuatan di dunia ini yang dapat menahan iblis yang berwujud antikristus. Yang mampu menghalanginya memanglah hanya Roh Kudus yang mengkoneksikan seluruh gereja-gereja Tuhan. Selama Roh Kudus masih ada pada gereja, maka si pendurhaka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Memanglah, dari sini kita semakin menundukkan diri. Ternyata seluruh hidup kita tetap di dalam rencana pemeliharaan Tuhan. Bila masa gereja berakhir, yaitu dengan pengangkatan gereja, maka si pendurhaka baru akan muncul. Jadi, ketika pengangkatan gereja selesai, maka dimulailah masa 7 tahun terakhir dan sekaligus dimulainya hari Tuhan. Inilah jawaban Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, sekaligus membantah ajaran-ajaran sesat dari pengajar-pengajar yang menyatakan bahwa mereka sudah berada dan hidup di hari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, satu lagi yang harus kita bedakan adalah pengertian pengangkatan gereja dengan pengumpulan orang-orang terpilih. Kalau di dalam pengangkatan gereja bisa berlangsung dari mulai saat kapanpun sebelum masa 7 tahun menjelang kedatangan Tuhan kali kedua. Sedangkan pengumpulan orang-orang terpilih adalah saat sangkakala atau nafiri ditiup. Maka semua orang dari 4 penjuru akan dikumpulkan. Ini bisa kita lihat di Matius 24 ayat 31, Markus 13 ayat 27 yang tadi sudah kita baca, dan kita tambahkan Lukas 21
ayat 27 sampai 28. Inilah menjelang saat kedatangan Tuhan kali kedua, di masa akan masuk pada kesengsaraan besar. Orang-orang Kristen yang masih hidup di masa kesengsaraan besar juga akan dikumpulkan. Semua orang-orang ini termasuk calon-calon penghuni kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita rangkum video kita ini, maka aliran waktunya akan terlihat sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan gereja tidak memiliki tanda-tanda. Kita hanya dapat mengacu pada nubuat di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Tetapi, sebagaimana kesaksian Alkitab, waktunya sudah dekat. Berdasarkan ini, maka dapat dipastikan bahwa saat kita ini adalah saat-saat atau masa-masa yang dimungkinkan terjadinya pengangkatan gereja. Umat di ayat di atas akan bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa dan akan dibawa Tuhan menuju sorga. Proses pengangkatan ini memperlihatkan bahwa seluruh umat yang menyongsong Tuhan sudah langsung mengalami perubahan secara seketika, sehingga dimungkinkan untuk langsung diangkat ke sorga. Proses tahta pengadilan akan dilakukan di sorga juga. Prosesi digelarnya tahta pengadilan hanya dimungkinkan terjadi pada saat ini sampai menjelang kedatangan Tuhan pada kali kedua, setelah pengumpulan umat-umat pilihan. Ini terjadi dikarenakan adanya orang-orang yang benar dan yang bertobat di masa kesengsaraan besar, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Pada masa pemerintahan Yesus Kristus 1000 tahun, tidak ada informasi tentang tahta pengadilan Yesus Kristus di Alkitab. Jadi, memang tahta pengadilan akan diselenggarakan di sorga setelah pengangkatan gereja. Tahta pengadilan hanya dikenakan bagi umat Kristen dengan tujuan hanya memberi upah sebagai kompensasi kesetiaan. Sedangkan tahta penghakiman akan diselenggarakan setelah masa pemerintahan 1000 tahun berakhir. Yang kedua, Yesus Kristus menjemput gereja sebagai mempelainya dan terjadi sebelum kesengsaraan besar. Tujuan Yesus Kristus adalah untuk melindungi mempelainya secara total. Argumen ini diperlukan untuk membantah adanya pandangan secara rohania yang mengarahkan bahwa gereja diangkat setelah masa kesengsaraan besar, dengan alasan bahwa Yesus Kristus mampu melindungi pengantinnya selama kesengsaraan besar. Argumen ini sekaligus juga membedakan pengangkatan gereja dengan pengumpulan orang-orang pilihan. Yang ketiga, seluruh penghuni sorga bergembira dan semua orang yang diperkenan Allah menghadiri pesta kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba bisa kita artikan adalah pada saat umat Tuhan sudah berada di sorga, maka berlangsunglah pesta sukacita, dan sekaligus Yesus Kristus akan membagikan upah atas kesetiaan umatnya berdasarkan
tahta pengadilan Yesus Kristus. Yang keempat, tujuan pengangkatan gereja dan pengumpulan orang-orang pilihan untuk melindungi dan menghindarkannya dari kebinasaan pada kesengsaraan besar. Dan Yesus Kristus membawanya ke Bapanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sudah menuntaskan 2 pokok bahasan kami mengenai pengangkatan gereja dan pengadilan Tuhan. Berkatilah ya Allah. Berikanlah kepada kami kesehatan dan penghasilan yang secukupnya. Dan kiranya Engkau menumpangkan tangan-Mu kepada setiap tubuh yang lemah dan sakit, agar kembali pulih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.